lakukan apa yang leluhur kamu lakukan dulu. Walaupun itu zaman dulu kan, tapi kamu bisa bawa ajaran itu di zaman sekarang, ya kan? Hidup kita di zaman sekarang, tapi kita masih bisa menjalankan konsep hidup zaman-zaman terdahulu. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kang, ini ada yang mau saya tanyakan ini, Kang. Masalah ilmu Jawa. Ilmu Jawa itu kan identik dengan leluhur, Kang. Ya. Nah, cara kita terhubung dengan leluhur itu gimana, Kang? Mohon penjelasannya. Cara kita bisa terhubung dengan leluhur itu. Cara terhubung dengan leluhur. Iya. Sebenarnya kan konsep hidup itu. Kalau kita kaji dalam, sampean lahir karena ada ibu bapak sampean, ya kan? Iya, betul. Ibu bapak sampean ada karena ada Kakek, nah, kakek ada karena ada buyut dan iya. seterusnya, ya. Nah, itu berarti kan leluhur kita. Orang-orang yang sudah tidak ada itu sebenarnya kan leluhur kita. Nah, yang sampean tanyakan tadi bagaimana terhubung dengan mereka. Betul. Banyak orang sebenarnya mencari agar bisa terhubung dengan leluhurnya dengan tirakat, ya toh? Iya. Ada kan? Dengan puasa, ya kan? Iya. Sampai mandi kembuang ini itu kan gitu. Untuk terhubung dengan leluhur itu sebenarnya simpel. Sampean harus paham sejarah diri sampean sendiri. Logikanya gini loh. Yang dinamakan jenengan dan leluhur itu kan ada ikatan, ya kan? Ikatan darah, ya ikatan batin, ya ikatan jiwa. Ya. Nah, karena dari darah kita, dari ibu kita, ya kan, ibu kita dari kakek kita, kan sebenarnya nyambung terus ini. Berarti kan leluhur itu sebenarnya sudah ada pada diri kita sendiri, toh? Ya kan? Iya. Nyambung ini leluhurnya. Iya, benar-benar. Nah, di saat kita ingin menyatukan jiwa leluhur dengan jiwa kita, atau menyambung dengan leluhur kita, berarti kan kita tinggal mencari siapa leluhur kita, ya kan? Nanti setelah ketemu, sejarahnya bagaimana, ya kan? Ibaratnya leluhurnya pintar dagang, atau leluhurnya sebagai spiritual kan itu. Kita tinggal memberi pilihan pada diri kita sendiri. Leluhur kita itu kan bukan hanya orang sakti saja kan. Nah, itu mungkin yang banyak salah penafsiran itu, Kang. Selama ini nggak ke arah sana. Jadi leluhur itu mungkin dikiranya itu leluhur Nusantara atau yang pernah berjuang kayak gitu, Kang. Enggak. Leluhur kita itu ya semua pernah berjuang kan itu. Tapi kan di situ bukan hanya orang sakti saja. Iya. Ada yang pintar dagang, ya kan? Ya toh? Ada yang pintar spiritual, ya kan? Ada yang pintar bisnis. Ada yang pintar pertanian, ya toh? Ada yang pintar pembangunan, arsitektur dulunya. Ada yang jadi resi, ya kan? Ada yang jadi bagawan. Kan? Iya. Nah, sebenarnya permasalahan hidup kita itu sebenarnya zaman sekarang dan zaman dulu itu sebenarnya permasalahannya kan sama. Sama, iya.
ekonomi. Ya kan? Ujung-ujungnya itu ya. Iya, ekonomi. Ya benar-benar. Sampai mau belajar ilmu apa saja lah, pasti nanti ke bawah ke ekonomi. Tak mungkin enggak, ya lah. Iya benar. Tak mungkin enggak. Nanti pasti jalurnya lari tetap ke ekonomi. Lah, kita tinggal milih sekarang. Kalau kita sudah tahu sejarah leluhur-leluhur kita tinggal milih. Kamu mau jadi apa? Ya kan? Tidak harus sama dengan leluhur. Tetapi di saat ajarannya kita bawa kembali, kita pakai kembali, otomatis kan jiwa leluhur hidup lagi dalam diri jenengan. Ya kan? Sebenarnya ada kan bahwa akhir zaman akan banyak orang mencari makam untuk menghidupkan orang mati. Iya, kan? iya. Itu kan simbol dari kita mencari leluhur kita. Leluhur yang sudah mati. Ya kan? Kita datang kembali. Cara menghidupkannya gimana? Kenali sejarahnya. Kenali ajarannya. Iya. Ya kan? Di situ baru kamu bisa bersatu dengan leluhurmu. Iya. Bukan dari sana terus dimasukkan gitu kan. Iya, Kang. Kadang ada yang gini, Kang. Itu Saya namanya nih sugesti. keturunan leluhur kerajaan keturunan leluhur kerajaan ini, kerajaan itu. Itu gimana itu, Kang? Boleh. Ngaku itu boleh. Mas. Oh iya. Iya kan? Iya. Oh ngaku kan boleh. Tetapi di saat kamu ngomong saya ini keturunan dari si A gitu kan. Iya kayak gitu. Terus kalau orang tanya hidupmu sekarang bagaimana? Iya kan? Iya. Sudahkah seperti si A? Iya. Kalau kamu hanya ngaku tapi hidupmu ya belum makmur. Ajaran yang kamu pakai juga tidak seperti si A. Iya. Kan lucu. Lucu itu Mas. Kalau Iya. bagi saya itu loh. Nggak nyambung berarti ya? Nggak nyambung toh Mas. Berarti kamu kan ngaku saja. Iya. Kan Ya, ngaku. hanya pengakuan saja. Iya. Tapi saat kamu ngaku saya dulu keturunan dari seorang raja. Hidupnya makmur, kecukupan, ya toh? Terus menjalankan ajaran dari leluhurnya. Kan sinkron, Mas. Betul. Itu pun kadang nggak usah ngaku, orang tahu lah. Ya kan? Nah, kebanyakan itu ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Memang kita itu melanjutkan kehidupan dari leluhur kita dulu. Jadi leluhur itu tidak bisa dimasukkan kayak apa diambil dari mana dimasukkan. Itu sebenarnya itu Sugesti ya. pembodohan, bukan hanya sugesti. Iya. Pembodohan. Tapi kalau yang nggak tahu terus dipercaya itu gimana, Kang? Dan makanya salahnya itu langsung percaya. Dia kan tidak pernah nanya. Iya. Nggak pernah nanya, nggak pernah nyari gitu. Iya. Tidak pernah nanya, tidak pernah nyari. Lah kalau sampean ibaratnya tidak pernah ke makam leluhur, tidak pernah tanya leluhur sampean, tidak tahu ceritanya, Iya. terus sampean ngaku kan ya lucu tuh. Kalau ditanya orang jadinya malah salang surup, malah nggak tahu gimana. Yang penting saya keturunan, yang penting itu, Iya. Iya. yang penting itu sebenarnya dari leluhur. Apabila kamu ingin menyatu, yaitu lakukan apa yang leluhur kamu lakukan dulu. Walaupun itu zaman dulu, kan tapi kamu bisa bawa ajaran itu di zaman sekarang. Ya kan? Hidup kita di zaman sekarang, tapi kita masih bisa menjalankan konsep hidup zaman-zaman terdahulu. Contoh, kita sukses di zaman sekarang, tapi ajarannya kita bawa zaman dahulu. Contohnya apa? Budi pekerti, ya kan? Tata krama, ya kan? Di saat kita sekarang pintar, kaya, kita juga memiliki budi pekerti dan tata krama. Kan bagus. Iya. Bagus. Membawa ajaran leluhur di era modern kan gitu. Iya.
Nah, kebanyakan kan enggak. Wong kita itu kehilangan kok budi pekerti dan tata krama itu. Bener. Banyak kita itu banyak kehilangan. Benar. Kalau orang pintar sekarang itu banyak. Pintar itu banyak. Tiap tahun tuh sekolah ngeluarin orang pintar. Tapi yang berbudi, yang yang paham sedikit. berakhlak ya kan, Iya. yang bertata krama kan jarang. Orang lagi terpandang gitu aja loh. Di saat ada orang tua, dia bukan siapa-siapa. Orang tua itu nunduk di hadapan dia enjoy aja kok, Mas. Ya kan? Malah bangga kok, ya kan? Seharusnya kan enggak. Siapapun dia, entah itu mau tukang ngarit, cari rumput, ya kan? Atau pengembala domba. Di saat dia umurnya lebih tua dari kita, seharusnya kan kita yang Iya. yang sungkem di situ, ya kan? Iya. Harusnya kita juga yang cium tangan dia kan? Iya, karena dia lebih tua Lebih ya. tua. Itu namanya baru ada. Kalau hanya sungkemnya pada orang-orang tertentu, itu bukan ada, ya kan? Cari penghormatan. Iya. Kalau semua yang lebih tua bisa dihormati, itu baru berada. Nah, seperti itu harusnya. Kembali ke masalah leluhur tadi, Kang. Leluhur itu kan identik dengan kesaktian. Nah, pengertian sakti itu sendiri menurut Kang Tro gimana? Orang sakti itu yang punya kunci, Mas. Leluhur kita itu sebenarnya dulu itu saking pinter ya. Saking pinternya itu dianggap orang sakti, Mas. Saking pinternya. Iya. Contoh, Prambanan itu katanya bikinnya sehari semalam ya kan. Iya. Betapa saktinya kan gitu. Iya. Kalau kita berpikir terus mempercayai kesaktiannya saja, sampai tidak akan pernah belajar arsiteknya kan. Ya kan? Itu tidak ada yang bisa meniru loh. Borobudur, Prambanan itu tidak ada yang bisa meniru. Berarti dulu arsitekturnya sini dulu kan luar biasa, sampai negara lain aja tidak bisa niru kan. Benar. Makanya sampean dibutakan. Bangunnya semalam, bantuan dari jin kan. Iya toh? Iya. Padahal namanya Prambanan itu adalah Taj Mahalnya Indonesia. Iya. Tapi mitosnya sekarang katanya orang pacaran ke sana putus. Itu padahal itu simbol cinta itu. Simbol rasa cintanya kepada seorang putri sehingga dibikinkan Itu candi. ah, Jadi simbol kasih sayang. iya. Makanya sebagai penyempurnanya 1000 candi, putrinya itu sendiri yang dibikin. Itu bukan kok disabdo jadi batu. Sampai pernah lihat orang disabdo jadi batu? Kan enggak. Sesakti-saktinya orang loh, iya kan? Iya. Kan enggak. Iya benar. Berarti di saat kita percaya tentang cerita kesaktiannya, kita lupa teorinya, ya kan? Kita lupa ilmunya kan? Yang bikin Borobudur dan Prambanan sama orangnya. Habis bikin Borobudur, dia seneng dengan putri rajanya ya kan. Sebagai wujud rasa cintanya dibikinkan Prambanan. Bukan semalam itu, Mas. Iya benar. 100 tahun lebih bikin itu, bukan semalam. Lah, tapi kan teknologinya yang sebenarnya harusnya kita, arsiteknya luar biasa. Nah, di situ, di saat orang mau terhubung dengan leluhurnya, berarti pertama yang harus dipelajari itu adalah sejarahnya. Iya. Ya kan? Untuk mengembalikan jiwa leluhur yang ada dalam diri kita, menghidupkan lagi. Kan gen leluhur itu ada dalam diri kita masing-masing. Iya. Ya kan?
Makanya harus tahu itu. Itu sebenarnya sama dengan kalau sampean pernah nonton wayang lakon Werkudara mencari Dewa Ruci, mencari jati diri. Iya. Apa sih yang dia dapat terakhir? Kan cuma tahu silsilah sampai Sang Hyang Wona. Setelah tahu silsilah, dia tahu jati diri. Simpel lah. Lah kalau kita pengen tahu jati diri tapi nggak tahu leluhurnya, kan ya lucu. Iya. Ya kan? Iya. Kan ya lucu. Dari mana jati diri kan? Makanya orang sekarang ngaku tapi nggak tahu. Contoh lah, saya orang Jawa loh, tapi kan pakaiannya ya ndak Jawa. Tingkah lakunya yo hilang Jawanya. Iya. Yo ngaku dia sebenarnya tahu orang Jawa, tetapi kehilangan jati dirinya, kebingungan dia, takut menjadi jati dirinya sendiri gitu. Nah, makanya cara terhubung dengan leluhur, tidak usah pakai tirakat, tidak usah pakai mantra, tidak usah puasa. Puasamu cukup satu, cari sejarah leluhurmu. Siap. Makanya orang itu disuruh ke makam itu bukan untuk mencari berkah, itu mengenali sejarah. Ini dulu ya gimana toh? Kalau baik kita tirukan kan? Iya. Kalau leluhur kita mati saja masih bisa menghidupi orang banyak. Contoh lah, makam-makam yang bersejarah itu kan menghidupi sekitarnya. Betul. Walaupun dia sudah mati. Lah kalau kita ndak bisa, masa kita ndak bisa mengikuti leluhurnya? Seharusnya kan kita juga bisa kan? Sebenarnya di situ, Mas. Itulah cara apabila jenengan pengen bersatu dengan leluhur. Oke, Kang. Baik, Kang. Terima kasih wadarannya.